السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات jamaah Masjid Istiqlal Kompleks Pertamina Kota Balikpapan, yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat, barakah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Azza wa Jalla memberi kemudahan kepada kita untuk kembali melanjutkan kajian kita yang membahas tentang ahamiyat tauhid, pentingnya seseorang membangun pondasi tauhid di dalam hatinya, di dalam jiwanya, agar kemudian dia menjadi seorang hamba yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh ibadah yang dia lakukan. Sebab tauhid adalah merupakan inti utama agama ini. Tidak akan diterima amalan ibadah seorang hamba tanpa tauhid, tanpa ikhlas. Sehingga pada kajian-kajian sebelumnya kita telah mengetahui begitu banyak dalil-dalil dari Al-Quranul Karim dan dari sunnah Nabi SAW yang menjelaskan tentang pentingnya bagi seorang muslim untuk mempelajari tauhid. Termasuk dalam hal ini apa yang diriwayatkan dari hadis Rasulullah SAW, di mana beliau senantiasa mewasiatkan kepada para sahabatnya agar menanamkan tauhid di dalam dirinya dimanapun dia berada, dalam kondisi apapun. Jangan sampai seorang muslim melepaskan tauhidnya lalu kemudian dia terjatuh ke dalam apa yang menjadi sebab terhapusnya seluruh amalan, yaitu perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melihat kepada sebagian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa mengingatkan kaum muslimin
untuk menjaga dan memelihara tauhid. Di antara yang menerangkan tentang hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim, demikian pula Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban, dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, bahwa pernah suatu ketika Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, beliau hendak melakukan perjalanan safar. Mu'adz ibn Jabal, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman untuk mendakwahi mereka dari kalangan ahlul kitab yang tinggal di Yaman agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam Islam. Mu'adz bin Jabal yang pernah dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang paling mengerti dari kalangan umat beliau tentang perkara halal dan haram. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, a'lamu ummati bil halal wal haram Mu'adz ibn Jabal. Umatku yang paling mengerti tentang urusan halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala. Nah, Mu'adz bin Jabal suatu ketika beliau hendak melakukan perjalanan safar. Maka beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berangkat. Kata beliau, "Ya Nabi Allah, ausini." Wahai Nabi Allah, berikanlah wasiat kepadaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat kepada Mu'adz. Kata beliau, "U'budillaha la tusyrik bihi syai'a." Hendaknya engkau menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat pertama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau hendak melakukan perjalanan safar. Jangan sampai engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa pentingnya wasiat ini untuk kita amalkan dimanapun kita berada, dan betapa pentingnya di antara kaum muslimin saling berwasiat untuk bertauhid. Karena terkadang seseorang dalam melakukan perjalanan safar, dia menghadapi kondisi-kondisi yang dikhawatirkan dia terjatuh ke dalam perbuatan syirik, waliyadzubillah. Dia melihat kondisi sebagian manusia yang beribadah kepada Allah. Ada yang beribadah kepada berhala, beribadah kepada patung-patung, beribadah kepada selain Allah. Maka pentingnya seseorang saling memberi wasiat kepada yang lainnya. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Tauhidkan Allah, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Mu'adz, "Ya Nabi Allah, zidni." Wahai Nabi Allah, tambahkan wasiat untukku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza asa'ta fa ahsin." Apabila engkau melakukan keburukan, maka segera engkau berbuat kebaikan. Kadang-kadang kita terjatuh dalam kesalahan, dalam perbuatan yang tidak sepantasnya kita melakukan, perbuatan dosa. Dan ini adalah kondisi manusia secara umum yang tidak terlepas dari kesalahan. Namun ketika engkau terjatuh ke dalam perbuatan buruk, maka segera hapus itu dengan berbuat baik, dengan beramal saleh.
berbuat kebaikan itu akan menghapus keburukan. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan itu akan menghapuskan amalan-amalan buruk yang dilakukan oleh seorang hamba. Lalu kata Muadz, ya Rasulullah, zidni. Wahai Rasulullah, tambahkan lagi wasiat untukku. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istaqim. Hendaknya engkau istiqamah. Ini juga wasiat yang sangat bernilai. Istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah di atas iman. Istaqim, istiqamahlah engkau. Wal yahsun khuluquk, dan hendaknya engkau berakhlak yang mulia, berakhlak yang baik. Maka kita perhatikan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat kepada Muadz bin Jabal yang kaitannya dengan hubungan seorang hamba kepada Allah dan hubungan seorang hamba kepada sesama makhluk. Hubungan seorang hamba kepada Allah tauhid. Hendaknya engkau memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyembah kepada selain Allah apapun itu. Dan jangan sama sekali engkau mencampuri ibadah yang kamu lakukan dengan riya, yang termasuk asyirkul asghar, syirik kecil, yang dapat menghapuskan dan membatalkan amalan yang dilakukan oleh seorang hamba ketika dia melakukan amalan itu karena riya. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat kepada Muadz tentang kondisi manusia, bahwa yang namanya manusia dia terjatuh dalam kekeliruan dan kesalahan, maka hendaknya memperbanyak amalan saleh. Perbanyak amalan saleh, perbanyak kebaikan. Amalan saleh itu akan menghapuskan keburukan yang kamu lakukan dan kamu istiqamah di atasnya. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat kepada Muadz bin Jabal yang kaitannya dengan hubungan di antara sesama manusia. Wal yahsun khuluquka. Hendaknya engkau berakhlak dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik dalam pergaulan, di dalam berinteraksi di antara sesama manusia. Nasihat ini itu seperti yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau memberi wasiat kepada salah seorang sahabat. Kata beliau, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Bertauhid, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanah, dan ketika engkau terjatuh dalam keburukan, segeralah engkau menghapusnya. Ikuti dengan amalan kebaikan, maka kebaikan akan menghapuskan keburukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaullah, berinteraksilah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Yang menjadi inti dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam menjadikan wasiat beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepadanya menjadi wasiat yang paling utama untuk Muadz bin Jabal yang hendak melakukan perjalanan safar. Hadis yang lain yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berwasiat kepada para sahabatnya untuk menjaga tauhid, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan hadis ini juga disebutkan oleh
Al-Hafidh Ibnu Mandah rahimahullah di dalam kitabnya Kitabul Iman, pada saat beliau menyebutkan hadis ini, beliau menyebutkannya di dalam bab dzikri amri Nabi sallallahu alaihi wasallam as-saraya an yad'u ila tauhidillah wa yuqatilu alaihi. Bab tentang penjelasan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pasukan yang beliau lepas untuk berangkat berjihad, agar pasukan itu senantiasa mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan berjihad di atas tauhid. Berjihad untuk meninggikan dan memuliakan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau menyebutkan hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya Buraidah bin Al-Husayn radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwa merupakan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amara amiran ala jaishin aw sariyatin, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat seorang panglima perang, pemimpin dalam sebuah pasukan, sariyah. As-sariyah atau saraya kalau disebutkan dalam kitab-kitab sejarah yang menceritakan tentang peperangan-peperangan yang terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang dimaksud sariyah yaitu pasukan yang dilepas oleh Nabi dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengikuti pasukan tersebut, tidak ikut serta dalam peperangan. Adapun jika Nabi alaihi salatu wassalam ikut serta dalam peperangan, maka itu disebut ghazwah. Al-ghazawat, ghazwatu Badr, ghazwatu Uhud, perang Badar, perang Uhud, dan yang lainnya. Apabila disebut ghazwah, ini istilah yang biasa disebutkan oleh para ahli sejarah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ikut serta dalam peperangan itu, karena ada sebagian perang yang tidak diikuti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hanya mengirim pasukan. Nah, kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau telah membentuk pasukan, lalu beliau mengangkat seseorang sebagai pemimpin dalam pasukan tersebut, maka beliau berwasiat. Apa wasiat Nabi alaihi salatu wassalam? Awsahu fi khassatihi bi taqwallahi wa man ma'ahu minal muslimina khairan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada pemimpin perang ini, panglima perang ini, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang bersamanya dari kaum muslimin, memberi wasiat kebaikan. Thumma qala, kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat kepada mereka untuk bertakwa kepada Allah dimanapun mereka berada, lalu kata Nabi, ughzu bismillah, berperanglah kalian dengan mengharapkan bantuan dan pertolongan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu di saat kalian berperang, maka hendaknya kalian menyandarkan diri kalian kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menyandarkan diri kepada kekuatan, berbangga dengan apa yang kita miliki dari senjata dan perlengkapannya. Jangan. Sandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang menyandarkan dirinya kepada Allah, maka dia akan menjadi kuat. Allah Azza wa Jalla yang akan memberikan pertolongan kepadanya. Ughzu bismillah, berperanglah kalian dengan mengharapkan pertolongan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala.
fi sabilillah, di jalan Allah. Maksudnya kalian berperang ini bukan karena sesuatu dari dunia, bukan karena riya, bukan karena ingin memamerkan kekuatan, bukan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Qatilu man kafara billah, perangilah orang-orang yang kafir, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi orang-orang yang kafir. Apakah setiap orang kafir boleh diperangi? Jawabannya tentu tidak. Yang dimaksud kafir yang diperangi di sini adalah kuffar harbiyun, orang-orang yang kafir yang menampakkan permusuhannya kepada kaum muslimin dan mengangkat senjata untuk melakukan perlawanan kepada kaum muslimin. Perangi mereka. Ada jenis orang-orang kafir yang tidak boleh diperangi, tidak boleh ditumpahkan darahnya, seperti kafir zimmi, kafir musta'min, orang kafir yang datang dari negeri yang lain masuk ke negeri kaum muslimin secara resmi, sah menjadi orang yang masuk ke dalam negeri kaum muslimin, maka tidak boleh disakiti. Demikian pula kafir mu'ahid, yang ada perjanjian antara kaum muslimin dengan mereka untuk tidak saling bertempur, untuk tidak saling mengganggu dan membunuh, maka mereka ini tidak diperbolehkan ditumpahkan darahnya. Uqzu, berperanglah kalian, wala taghullu, dan jangan kalian berkhianat dalam hal harta rampasan perang. Maksudnya apabila kalian meraih kemenangan dan kalian berhasil mengambil harta musuh, jangan seorang pun dari kalian yang menyembunyikannya untuk dirinya. Dia tidak menyerahkannya kepada imam atau kepada panglima perang. Jangan kalian melakukan ghulul, tidak diperbolehkan. Wala taghdiru, jangan kalian merusak perjanjian. Apabila ada perjanjian dengan musuh, maka yang wajib bagi kaum muslimin untuk berjalan di atas apa yang telah menjadi ketetapan itu. Sifat seorang mukmin, dia tidak berkhianat. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sangat menjaga apabila ada perjanjian dengan kaum musyrikin, dengan ahlul kitab, beliau menjaga tidak melakukan perkhianatan hingga mereka yang lebih dahulu merusak perjanjian damai itu. Peperangan-peperangan yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam melawan kabilah-kabilah Yahudi, Banu Nadir, Banu Quraidah, Banu Qainuqa', seluruhnya terjadi karena orang-orang Yahudi yang lebih dahulu membatalkan perjanjian itu, membunuh kaum muslimin. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat memerangi mereka. Adapun jika mereka tidak berkhianat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berjalan di atas apa yang menjadi kesepakatan perjanjian, termasuk peristiwa Hudaybiyah. Terjadi kesepakatan gencatan senjata dengan kaum musyrikin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di atasnya hingga mereka yang lebih dahulu berkhianat dan membatalkan perjanjian itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk merusak sebuah perjanjian, berkhianat. Wala tumathilu, dan jangan kalian melakukan mutilasi terhadap musuh dalam peperangan. Apabila seorang bertempur dengan musuhnya dalam jihad fisabilillah, apabila musuh itu sudah mati, sudah, jangan kamu cincang-cincang lagi mayatnya, kamu potong-potong, tangannya dipotong, kakinya dipotong-potong, tidak, dilarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang.
untuk melakukan hal itu. La tumathilu. Jangan kalian mencincang-cincang, jangan kalian melakukan mutilasi. Wala taqtulu walida, dan jangan kalian membunuh anak kecil. Termasuk di antara adab dalam pertempuran, tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh orang tua yang sudah tidak berdaya, yang tidak terlibat dalam peperangan. Berbeda kalau misalnya ada wanita ikut perang, angkat senjata juga dia, itu boleh dibunuh. Tapi wanita-wanita yang asalnya mereka tidak terlibat, itu nggak boleh, ditumpahkan darahnya. Wa idza laqaita aduwwaka minal musyrikin fad'uuhum ila 3 khisal. Apabila engkau bertemu dengan musuhmu dari kaum musyrikin, maka ajak mereka kepada 3 hal. Fa ayyatuhunna ma ajabuk faqbal minhum wa kuffa anhum. Maka yang mana saja dari 3 hal ini yang mereka memenuhi ajakanmu, maka terima dari mereka, dan jangan kalian membunuh mereka, jangan kalian memerangi mereka. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ud'uhum ilal Islam. Ajak mereka untuk masuk ke dalam Islam, ajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila mereka memenuhi ajakanmu, faqbal minhum wa kuffa anhum, maka tahan. Jangan kalian membunuh mereka, jangan kalian memerangi mereka. Ini kaitannya dengan jihad al-hujum, jihad menyerang, untuk memperluas dakwah tauhid, memperluas wilayah kaum muslimin, menyampaikan dakwah kepada orang-orang kafir untuk kemaslahatan mereka. Maka sebelum diperangi, diajak dulu masuk ke dalam Islam. Nah, ini yang menjadi inti dari hadis ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat bersemangat untuk memberi hidayah kepada umatnya, maka beliau tidak serta-merta memerintahkan untuk membunuh mereka, yang menyebabkan mereka mati dalam keadaan kafir. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, meminta kepada para sahabat, apabila hendak melakukan penyerangan, maka jangan kalian menyerang terlebih dahulu, namun ajak mereka ke dalam, masuk ke dalam Islam, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pasukan-pasukan yang beliau lepas untuk berperang, bertemu dengan musuh-musuh dari kaum musyrikin, ajak mereka kepada Islam. Apabila mereka masuk ke dalam Islam, itu jauh lebih baik daripada memerangi mereka yang menyebabkan mereka mati di atas kesyirikan, di atas kekufuran. Ini bahagian dari wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan semangat beliau untuk menyebarkan tauhid di tengah-tengah umatnya. Demikian pula termasuk di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya untuk senantiasa bertauhid adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan hadis ini dihasankan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah, dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Darda, "Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam," bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat kepadaku. Isi wasiat Nabi, beliau mengatakan kepada Abu Darda, "Alla tusyrik billahi syai'an," agar jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini wasiat pertama, jangan engkau menyekutukan Allah Tabaraka wa taala dengan sesuatu apapun. Jangan engkau menyembah apapun, jangan engkau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau menggantungkan dirimu kepada selain Allah dari jimat-jimat,
Jangan engkau mendatangi dukun, jangan engkau mendatangi orang-orang yang mereka menyangka bahwa mereka memiliki kekuatan di alam ini. Jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa in qutti'ta wa hurriqta. Meskipun tubuhmu dicincang dan meskipun tubuhmu dibakar, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tubuhmu dicincang, walaupun tubuhmu dibakar. Sini saya ada pertanyaan. Apabila seseorang hidup di tengah masyarakat yang menyembah berhala, misalnya, yang menyembah berhala, maka dia lewat, lalu bertemu dengan sekumpulan orang ini yang memaksa seseorang untuk bersedekah untuk berhalanya, atau minimal dia tunduk sujud di hadapan berhalanya, baru kemudian bisa lewat. Boleh nggak dia bersedekah? Boleh nggak dia sujud? Tidak boleh. Kondisi Allah, walaupun dibunuh, rela mati, siap jihad, Allahu Akbar. Ya, boleh nggak dia? Ya sudah, daripada dibunuh, mending bersedekah, mending dia sujud daripada dibunuh. Boleh nggak dia? Nggak boleh sama sekali. Kalau hati itu nggak boleh berubah. Hati tidak boleh bergeser dari keimanan. Dan hati yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun perbuatan fisik, ini kan sudah dalam kondisi mukrah, terpaksa. Kalau dia tidak melakukan, maka ancamannya adalah dia dibunuh. Maka secara fisik dia bersedekah untuk berhala, tapi hatinya tetap tenang dengan iman. Dia sujud secara fisik karena dipaksa. Maka dalam kondisi seperti ini, kalaupun dia bersedekah, kalaupun dia sujud di hadapan berhala itu karena ada unsur pemaksaan, maka dimaafkan, selama hatinya tetap tenang dengan iman. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman tentang orang yang demikian kondisinya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya tetap tenang dengan keimanan, ya. Sehingga dalam kondisi dia merasa bahwa dia akan dibunuh, nyawanya terancam, dia boleh secara fisik, ya. Namun kalau dia mempertahankan, tidak, saya tidak akan sujud, dan dia siap untuk menghadapi resiko, yang tidak apa-apa juga, ya. Artinya dia tidak mengambil rukhsah itu, keringanan itu dia tidak mengambil, dia tetap komitmen dengan imannya, zahiran wa batinan, secara zahir dan batin. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau tidak mengambil rukhsah pada masa fitnatu khalqil Quran. Seorang dipaksa untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk, keyakinan Jahmiyah, Mu'tazilah. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau tidak bergeser dari keimanannya secara zahir dan batin, walaupun beliau disiksa. Beliau rela disiksa daripada harus mengucapkan Al-Quran itu makhluk dan bukan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah walaupun tubuhmu dicincang, walaupun engkau dibakar. Wala tatruk salatan maktubatan muta'ammidan, dan jangan sekali-kali engkau meninggalkan salat wajib dengan sengaja.
faman tarakaha muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmah. Barang siapa yang meninggalkan sholat itu dengan sengaja, maka tidak ada lagi, dia tidak lagi terjaga, tidak lagi terlindungi, sudah lepas. Maksudnya dia sama seperti orang yang kafir, yang sudah tidak ada perlindungan terhadapnya. Karena meninggalkan sholat termasuk di antara ciri-ciri orang kafir. Maka barang siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, bari'at minhu dhimmah, maka sudah tidak terjaga lagi. Dia tidak lagi berstatus sebagai seorang muslim yang dilindungi. Lalu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya, wala tashrabil khamra fa innaha miftahu kulli syarr. Dan jangan sekali-kali engkau minum khamr. Meminum, mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, apakah dengan cara diminum atau dihisap atau disuntikkan, yang menyebabkan dia mabuk, maka itu semua termasuk al-khamr yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan engkau meminum khamr, karena khamr itu adalah kunci segala keburukan, segala kejahatan. Karena dengan minum khamr dia bisa melakukan apa saja dari keburukan, dari keburukan-keburukan yang lain. Seorang yang mabuk, dia akan melakukan hal-hal yang lainnya selain dari perbuatan dosa karena minum khamr. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwa al-khamru ummul khaba'ith. Khamr itu induknya segala keburukan, induknya segala kejahatan. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan tentang dampak negatif dari khamr ini, beliau menceritakan ada seorang yang dia minum khamr. Dia minum khamr yang menyebabkan dia mabuk. Pada saat dia mabuk, maka dia mendatangi ibunya sendiri, memaksa gitu. Ya namanya orang yang mabuk ya, dia mungkin menyangka dalam pikirannya ini wanita, dan ternyata itu ibunya sendiri, dipaksa. Ibunya nggak bisa melakukan perlawanan, dan dia juga kasihan melihat anaknya, maka dia merelakan dirinya. Terjadi perbuatan zina dengan ibunya sendiri. Setelah itu dia sadar. Ketika dia sadar dan mengetahui apa yang telah dia lakukan, maka dia membunuh dirinya sendiri. Dia bunuh diri. Jadi dari minum khamr terjatuh ke dalam perbuatan zina, dan akhirnya dia melakukan bunuh diri. Miftahu kulli syarr, kunci dari segala kejahatan, khamr, dengan berbagai macam jenisnya, dari narkoba. Maka penting ma'asyiral muslimin rahimakumullah, didikan iman di tengah rumah tangga kita, anak-anak kita. Apalagi di zaman seperti ini, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, menyebarnya keburukan. Begitu mudahnya seseorang mengkonsumsi al-khamr dengan segala bentuknya. Hati-hati, jaga pergaulan anak-anak kita, jaga akidah mereka, jaga akhlak mereka. Jangan sampai kemudian mereka terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang justru akan menyebabkan mereka menjadi lebih buruk, yang menyebabkan dia dilemparkan ke dalam neraka waliyadzubillah. Walhasil ini di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyempatkan untuk memberi wasiat kepada para sahabatnya agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ikhwan, semoga beri manfaat pada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.